Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ketiga daripada kitab Iqtisad fil I'tiqad ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang muqaddimahnya ya. Dan saya katakan bahwasanya muqaddimahnya Iqtisad ini seperti mujazul aqaid fi'lan yani wa hadha huwa mada'aba alaihil ulama ketika menyebutkan muqaddimat pasti diselingi di dalamnya itu bara'atu istihlal. Sebagian dahsyat, sebagian tak dahsyat. Tapi Imam Ghazali fi mustawa akhar di dalamnya. Fi mustawa akhar jiddan yani. Jayyid jiddan. Kita langsung saja kita masuk bab pertama yakni tentang ta'rif ala kitab Iqtisad fil I'tiqad, tentang fihris. Yani Imam Ghazali mengatakan ini sebagai fihris. Fihris maknanya tak tahu, fihris itu dia itu macam lughah fursi ya yani fihris jamaknya faharis ala kitab Iqtisad fil I'tiqad yani kemudian yumkin nadkhul tamhidul awal wa nu'alliq ala ba'dil mas'alah fiha yani setelah dibaca Ustaz Fauzul babun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Babun fismil kitabi wal fihris wal naftatihil kalama. Ada baca ya? Fismil kitabi wa fihris. Jadi di sini tak ada babun je. Sini tak masalah. Wal naftatihil kalama bi bayan ismil kitab wa taqsimil muqaddimat wal fusuli wal abwab. Aywa. Al-an nabda yani dalam taqsimul abwab wal fusul wal ini di dalam semua kitab berbeza-beza caranya ya. Anda kalau tengok di dalam kitab Mutaqaddimin macam itu. Kitab, kemudian bab, kemudian fusul. Anda kalau tengok di Risalah Dutur macam itu tuh. Fasl. Paling tinggi apa? Fasl. Kemudian di bawahnya mabhath, di bawahnya apa? Matlab, di bawahnya lagi furu'. Ada istilahat. La dhaira fihi. Yani antara buat apa aja silahkan. Zaman dahulu bukan bab tapi al-kalamu ala kada. Al-kalamu ala kada. Tiada masalah. Semuanya itu istilahat qad yartah li ba'dil istilahat qaumun wa yartah qaumun akhar li istilahin akhar. Silakan. Amma ismul kitab fa huwa al-iqtisadu fil i'tiqad. Namanya Iqtisad fil I'tiqad. Dari namanya saja kita sudah tahu. Maknanya ini adalah akidah dengan makna apa? Al-Iqtisad fil I'tiqad. Jadi tak terlampau panjang dan tak terlampau pendek. Dia Iqtisad. Memang semacam ini dia stylenya Imam Ghazali di dalam kitab ini semacam ini. Jadi la yatatarraq di dalam satu masalah dengan taklik tawil jiddan tak. Mutawassit, kecuali di dalam hal-hal yang penting nanti akan ada beberapa hal yang penting Imam Ghazali akan panjangkan. Tapi setelah itu pun beliau akan minta maaf. Saya terlampau panjang semacam itu. Ayo. Memang di dalam belajar kitab, bukan kitab ini dalam semua funun ya. Ada 3 level. Mubtadi', mutawassit sama muntahi di dalam semua funun. Untuk minimal orang muslim ya untuk mubtadi' ini. Kemudian kalau Anda nak sedikit lebih ihtiyat kena baca yang mutawassit. Kalau Anda nak tabahur ya memang kena baca yang muntahi. Sila. Wa amma tartibuhu fa huwa mustamilun ala arba'ati tamhidatin tajri majrat tawti'ati wal muqaddimat. Ayo, sekarang tartibnya ada 4 tamhidat. Yang mana tamhidat ini majrat tawti'ah. Tawti'ah ini prepare. Mungkin tawti'ah prepare diambil dari kata-kata tawti'ah ini mirip-mirip. Prepare dan tawti'ah.
wal muqaddimat, ada muqaddimah dahulu. Wa ala arba'ati aqtabin tajri majral maqasid wal ghayat. Saya tarik di sini bahwasanya memang Imam Ghazali itu di dalam kitab-kitabnya biasa untuk membagi kepada 4 aktob. Aktob ini tak tahu mana kutub anda. Kutub maya duru haulahu apa namanya? Haulahul asya. Itu namanya kutub poros. Kalau orang Indonesia cakapnya poros, itu namanya kutub. Yakni maya duru hawalihil masalah. Itu namanya apa? Kutub. Karena itu namanya wali kutub. Ada kan wali kutub? Wa yakni kullul auliya yaduru haulahu. Yaduru haulahu. Yakni seperti Ra'isul Auliya yu'khad min hadza yani. Jayyid jiddan. Di dalam kitabnya Mustasfa memang Imam Ghazali biasa buat macam ini. Jadi setiap aktob pasti 4. Wallah mungkin dari 4 jihah ya ini saya tak tahu. Ya ini mungkin ada isyaratul wilayah qad tajid ya ini. Qad tajid. Ada yang mengatakan, ada orang cakap dengan saya kutub itu 4. Mungkin dari 4 kutub itu diambil arba'atu apa namanya? Aktob. Wallahu a'lam. Baik. Tamhidul awal. Tamhidul awal fi bayani anna hadzal ilma minal muhimmati fid din. At-tamhidul tsani fi bayani annahu laysa li jami'il muslimin wa li ta'ifatin minhum makhsusin. Aywa. Tamhid yang pertama bahwasanya ilmu ini minal muhimmat fid din wa hadza yaqa alaihi katsir minal apa namanya? Minal i'tirad alal minal mu'asirin yang mengatakan bahwasanya ilmu kalam ini laki matalahu, dan Imam Ghazali yaqul annahu laki matalahu, dan Syekh Said dalam kitabnya ini yakni naqash hadhil mas'alah bidzat min awalihi ila akhirih, dan istadal daripada kitab-kitabnya Imam Ghazali yang kutiba fi akhir hayatihi, min di antaranya adalah munkit minad dhalal wa iljamul awam fi ilmil kalam. Wal khulasah daripada ra'yunya Imam Ghazali bahwasanya yang namanya ilmu kalam itu seperti dawa. Seperti apa? Dawa. Ilmu fikih seperti ghidha. Dan kalau memang Anda nak cakap pasal akidah dengan orang awam, pakailah sebisa mungkin adillatul Quran. Karena adillatul Quran bukan hanya burhaniyat, tapi ada unsur khotobiyat. Wadah ya. Jadi antara khotobi dan burhani itu tidak ada tanakut. Burhani min haisu sidquhu fi nafsil amr, wal khotobi dari segi dia itu famous. Jadi kalau memang ada dalil yastamil ala kila apa namanya? Kila janiben, wallah ada aula wa aula ya nih. Dari segi famousnya belum tentu benar ya. Dari segi famousnya dia famous, dari segi benarnya dia benar. Wahada mungkin tak boleh buat dalil ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ya nih. Beliau mengatakan adillah Qur'aniyah ini seperti ma. Yanfa as-sobi wa ghairuhu. Tapi kita qad yanfa syakhsun duna sobi. Anda kalau beri budak umur 2 bulan makanan orang dewasa, dia boleh mati kan? Dia boleh mati. Makanan dia khas. Tapi adillah Qur'aniyah, siapapun Anda boleh beri, karena dia itu seperti air. Baby pun Anda beri air, dia tidak akan mati. Wallahu a'lam. Dan ra'yunya Imam Ghazali layak talif fi awal kutubihi wa fi akhir kutubihi layak talif, bahwasanya ini adalah muhimmun fiddin, walaupun beberapa thariqah kalamiyah yanfa li ba'dhin nasin duna ba'd, tapi tetap dia itu apa? Muhimmun fiddin. Dan Syekh Said mengatakan di dalam kitab ini bahwasanya thariqahnya yang masyhur ketika Imam Ghazali ada, karena Imam Ghazali itu hidup di akhir thariqah mutaqaddimin, yang mana rata-rata thariqah mutaqaddimin itu yadur berputar kutubnya itu hawalai, yakni ketika cakap pasal ilmu kalam, thariqahnya itu lijaj wal apa namanya jidal ma'al khusum. Karena itu, dan wa fi awail umrihi, Imam Ghazali kan mujadil ya nih. Thariqah kalamiyahnya seperti itu. Kemudian lama-lama thariqah kalamiyah mutaakhir ini berbeza. Akhirnya tak terlampau yandur kepada raddush syubah, tapi kepada yandur kepada apa namanya? Tahqiqul masail bidzatiha. Tahqiqul masail bidzatiha bin nadhar lil masalah bidzat. Bukan bin nadhar li apa namanya? Lil khusum au liqaulin mukhalif.
bukan dari perspektif itu. Yang mana nador ila qaulil mukhalif wal jidal itu thariqah masyhurah indal mutaqaddimin. Kemudian azafu anhal mutaakhirin ila tahqiqil masail bidzatiha. Saya cakap bahwasanya kalau Imam Ghazali ya'rif ma'ala ilaihi thariqah kalamiyah lamala ilaiha. Kenapa? Karena nahnu natakallam anis sifatil ilahiyah, tahqiqul masail, bayanul akidah, bukan raddil husum. Thariqah mutaakhirin lebih ke lebih dominan tahqiqul aqaid. Kalau Anda nak raddil husum biasanya ada di dalam kita firaq wa tayyarat, hal-hal semacam itu. Tapi biasanya di dalam kutub-kutub kalamiyah lebih lebih dominan bayanul masail. Jadi kalam yang memang dikritik oleh Imam Ghazali banyak thariqahnya memang lebih dominan mujadalah ma'al husum. Jelas kalau emang antah banyak debat pening malah antah. Ayo, sila. Tamhidus tsalits fi bayani annahu min furudil kifayat la min furudil a'yan. Tamhid yang kedua bahwasanya ini muhimmat bukan untuk semua orang muslim, akan tetapi li ta'ifatin minhum makhsusah, hanya untuk beberapa untuk beberapa kelompok saja. Secara otomatis kalau bukan untuk semua orang muslim penting mempelajari ilmu kalam, otomatis dia itu fardul kifayah. Walau kana ma'anna fardul kifayah ini di dalam beberapa aspek dia lebih penting daripada fardul ain. Wa takallam alaihil takallam alaihil usuliyun di dalam hadhihi nuqtah. Wa hadha alladhi mala ilaihi Dr. Thaha Hubaisy rahimahullah. Walaupun beliau mengatakan di dalam beberapa dikritik oleh Syekh Said bahwasanya rata-rata mutakalimin itu ketika berdebat, cara debatnya mereka itu ya'khud musallamatul khasam. Dan adilah mereka itu banyak adilah khotobiyah. Dan bid'ah bejihah ini, aspek ini dikritik oleh Syekh Said di dalam kitabnya yang saya katakan itu. Tapi majority kalamnya Dr. Thaha Hubaisy jayid. yakni qad wufiq li haddin kabir li bayani ra'yil Imam Ghazali di dalam ra'yuhu fi ilmil kalam. Ayo. التمهيد الرابع في تفصيل مناهج الأدلة التي أوردتها في هذا الكتاب. Ayo, tamhid rabi' manahijul adillah. Dalil apa yang dipakai di dalam suluk, di dalam iktisad ini? Wah, ini menurut saya syekh so'ab yang Imam Ghazali buat dalam kitab ini so'ab. Karena beliau mengatakan, saya dalam kitab ini hanya akan guna dalil-dalil ini je. So'ab. Yakni, saya tak boleh guna dalil-dalil yang lain. Walaupun dalil yang lain itu bisa saya guna dan kuat juga, cuma saya tak nak. Saya kena ini saja. Mungkin karena li gharadin, untuk dalil-dalil ini mungkin dalilnya lebih jelas atau lebih to the point, saya tak tahu. Ayo. Amal aqtabul maqsudah wa jumlatuha maksurah 'ala an-nadhari fillahi ta'ala. Ayo, adapun aqtab, kan ada aqtab kan, yakni maqasid, yakni muqaddimat wal maqasid. Aqtab ini maqasid, adapun maqasid terhad terpada nadhar fi dzatillah. An-nadhar fi dzatillah, yakni bukan fi nafsi hakikatillah, bukan. Akan tetapi ma yasduku atau ma yadhharu lana minal alam adalah ala ba'di awsafil uluhiyah, yang diizinkan oleh Allah untuk kita ketahui itu je. Ayo. Sila. فإن إذا نظرنا في العالم لم ننظر فيه من حيث إنه عالم وجسم وسماء وأرض بل من حيث إنه صنع الله. Kalau kita itu tengok alam semesta, kita tak tengok itu daripada bahwasanya ini alam semesta, jisim, arat. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan ilmu kalam. Walaupun sesuai dengan ilmu yang lain, contohnya ilmu fisika, physics, lebih sesuai tengok pasal ini dari aspek yang lain. So, tengok ya. Ilmu kalam pun juga tengok pasal alam
juga tengok pasal alam, tapi dari aspek yang berbeza. Tengok, dua ilmu yang berbeza, maudhu'nya sama, tapi aspeknya berbeza. Biasa semacam itu. Itu yang namanya wajhud dalalah, atau apa namanya, aspek yang berbeza. Tidak ada masalah di dalam hal semacam itu. Ayo. وإن نظرنا في النبي عليه الصلاة والسلام لم ننظر فيه من حيث إنه إنسان وشريف وعالم وفاضل بل من حيث إنه رسول الله. So, tengok. Adapun kalau kita nak tengok tentang Rasulullah, tentang Nabi, kita tak tengok bahwasanya ini adalah manusia syarif, alim, fadil. Mungkin ini orang-orang liberal akan tengok pasal ini. Jadi kita tengok Nabi Muhammad contohnya ya, misdaq min masadiqil anbiya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang liberal dan yang siapa tuh yang tulis pasal Abqariyatu Muhammad, siapa, Husain Haikal ya. Orang Mesir tak salah itu. Husain Haikal, saya tak tahu. Abqariyatu Muhammad. Tengok Rasul bukan dari perspektif Nabi. Tengok Rasul daripada perspektif apa? Genius. Orang ini best, pandai. Tapi bukan apa namanya, bukan nabi macam Abi Sofyan ketika setelah Islam. Tengok apa namanya, masuk Islam, tengok pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah. Wallahi laqad sara mulku ibnu akhika adiman. Ya Abi Sofyan, ya Aba Sofyan, hadza laisa mulkan, innaha nubuwah. Innaha apa? Aywa, innaha nubuwah. Cuma ketika itu Abi Sofyan masih awal-awal masuk Islam ya, masih baru masuk Islam, masih mungkin tersilap atau apa. Maknanya beberapa orang itu tengok kesuksesan Rasul di dalam berdakwah, di dalam menyebarkan agama bukan daripada perspektif apa? Nubuahnya, tapi dari perspektif apa? Genius, pandai, syarif, fadil, alim. Rata-rata almaniyin macam itu. Tengok Rasul bukan dari perspektif beliau itu apa? Nabi. Dan Syekh Buti Afdal Man Takallam Alaiha dalam kitabnya apa itu? Fiqhus Sirah. Bahwasanya Rasul itu, kalau kita nak kenal orang, Anda kena kenal orang dari apa yang orang itu perkenalkan dirinya dia. Rasul itu memperkenalkan dirinya beliau kepada masyarakat, kepada manusia, bukan sebagai manusia biasa. Ana Rasulullah, ana Nabiyun, mursalun ilaikum. Tak, engkau orang alim je. Aku ini Nabi tau. Tak, engkau orang alim biasa je, biasa. Janganlah macam itu. Dia cakap dia Nabi. Kenapa engkau apa namanya? Engkau tak percaya, dia tak hanya cakap dia Nabi tau. Dia cakap dia Nabi, plus dia bawa apa? Mukjizat. Apalagi yang kurang? Tak percaya, ini bukan Nabi. Nah, itu maknanya engkau ada apa namanya? Ada pikiran engkau upload kepada orang lain. Ayo, Pak. Wa in nadharna fi aqwalihi lam nanzur min haitsu innaha aqwalun wa mukhatabat wa tafhimat. Wa tafhimat, kalau kita nak tengok di dalam ahadisnya Rasul mutakalimin ya, tak tengok itu mukhatabat, tafhimat, istambat minhal ahkam. Itu tugasnya fuqaha, itu fuqaha usuliyun akan tengok bahwasanya kalamnya Rasul ini yustambat minhal ahkam, tapi kalamnya nadurnya mutakalimin tak tengok macam itu. Bal min haitsu ta'rifun biwasitatihi minallah, bahwasanya itu adalah pengenalan bahwasanya ini adalah Nabi, bahwasanya Allah itu mutakallim, Allah itu mursil. Hakala. yakni kita tengok kalamnya Rasul mutakalimin ya, tak tengok daripada perspektif kita boleh istimbat hukum. Itu bukan tugasnya apa? Itu bukan tugasnya mutakalimin. Ayo, saya tulis apa? Ada penang faba'dun nas yang duru fi aqwalin nabi la min haitsu innahu ta'rifun minallah. Sof tengok. Kalam-kalamnya Nabi, maknanya ketika Nabi itu berbicara, itu adalah kalamnya Allah tau. Ketika Nabi itu berbicara, yadul ala anallaha mutakallim. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah itu mengutus Rasulnya kecuali Allah itu mutakallim. Wa illa fala makna lirisalah aslan. So, wasayati fala makna lil qaul ana rasulul jabal. La makna lil qaul.
Kenapa? Karena Jabal tidak bisa untuk yursil. Tidak ada sifatul kalam. Karena itu kalamnya Rasul ta'rifun minallah, adalah pengenalan daripada Allah, introduction, mengenalkan dirinya melewati Rasul. Dan tidak mungkin mengenalkan dirinya kecuali apa? Mutakallim. Macam mana nak perkenalkan dirinya kalau Allah tidak mempunyai sifatul dalalah? Macam mana? Sebagian orang tengok kalamnya Rasul dari perspektif ini mungkin ditakwil. Ini kalamnya siapa? Kalamnya Bashar. Mungkin untuk apa? Ditakwil. Sebagian ulama tengok ini daripada kalamnya Rasul itu yumkin yustambat minhul ahkam. Dan itu adalah wadifahnya siapa? Fuqaha. Ayo. Fala nadhara illa fillah. Maknanya apapun yang ditengok pasti berkaitan tentang Allah, dan ini adalah thariqah li ba'dil mutakallimin, ya. Ini bahwasanya maudhu'u ilmul kalam huwa apa namanya? Huwa Allah. Maudhu'nya ilmu kalam daripada, yakni maudhu' hakiki dari ilmu kalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dari perspektif ma'rifatul dzat, tapi ba'du khasa'is wa ahkam dzatillah. Wadah. Tapi ini bukan mu'tamad indal mutaakhirin. Mu'tamad indal mutaakhirin bahwasanya maudhu' ilmu kalam al-mawjud min haitsu innahu musilun ila ma'rifati ahkamillah, ma'rifati ba'du awsafillah subhanahu wa ta'ala. Aywa. Bilang ay laisal bahas fi haqiqatihi bal fil ahkam al-mutarattibah ala wujudi hadhihi dzat. Bukan kita ini tengok pasal zatnya Allah, akan tetapi awsaf wal ahkam. Ahkam ala apa? Ahkam ba'dul ahkam al-muta'alliq bidzatihi, seperti Allah itu sami' basir, wa ma tarattaba ala wujudi tilkal ahkam. Apa itu? Ba'tsur rusul. Loh, bukankah ba'tsur rusul ini mutarattib ala wujudi ba'd sifat? Betul apa tidak? Wujudul alam. Wujud alam ini mutarattib an madza? Apakah adanya alam semesta ada hanya karena Allah mempunyai zat? Kan tak macam itu kan? Bukan hanya ada zatnya, tapi ada sifatun muayyanah. Yang mana sifat muayyanah ini ketika ada, akan ada efeknya. Apa itu? Ba'tsur rasul, wujudul alam, taklif, hakadha. Jayid. Ini inda ba'dil tariqah li ba'dil mutakallimin, tapi jumhurul mutaakhirin maudhu' ilmul kalam apa? Al-mawjud. Dari perspektif apa? Dari perspektif min haitsu kaunuhu dalun au musilun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa. Wala matluba siwa Allah wa jami'u atrafi hadzal 'ilmi yahsuruha an-nadharu fi dzatillahi ta'ala wa fi sifatihi. Aywa, yani wala matluba si Allah, maknanya apapun yang kita tengok dalam ilmu ini pasti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu dan semua yang ada dalam ilmu ini pasti fi dzatillah, fi sifatillah, fi af'alillah, wa fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ja'ana ala lisanihi min ta'rifillah. Suf 4 kan? Arba'atu aqtab. Fahiya idzan arba'atu aqtab. Yang pertama apa? An-nadhar fi dzatillah. Sila. Al-Qutbul awal an-nadharu fi dhatillah fanubayyinu fihi wujudahu, bahwasanya Allah itu mawjud, wa annahu qadim, annahu bakin. Aywa. Annahu bakin wa annahu laysa bijawhar wala jismin wala aradin wala mahdud bihaddin wala huwa makhsusun bi jihatin. Wadah ya, semua ini akan kita baca ya. Allah laysa bijisim wala arad. Semuanya itu hadem lil qawaid salafiyah ya, lil qawaid wahabi. Karena itu lan tajida satupun wahabi istadal ala Imam Ghazali. Wallahu a'lam, saya belum pernah jumpa ada wahabi berdalil kebenaran madhabnya menggunakan Imam Ghazali. Saya belum pernah jumpa. Karena dari awal laisa bijismin wala jauharin wala huwa fi jihatin mahsusa wa hadha huwa arkan wa usus wal muntalaqat madhabnya apa? Wahabi dari awal. Ayo. Wa annahu mar'iyun kama annahu ma'lumun wa annahu wahid. Wa annahu mar'iyun kama annahu ma'lum. So, mar'i maknanya memang mar'i darbun minal ilm. Nau'un minal ilm. Karena kan wa mar'iyun kama annahu ma'lum. Maknanya Allah itu mar'i. Seperti Allah itu bisa diketahui. So, kayak itu kan al-ru'yah nau'un minal ilm. Ayo, sila.
فهذه 10 دعاوى نبينها في هذا الكتب. الكتب الثاني في صفات الله تعالى ونبين فيه أنه dibilang fahadi asyru da'awa faman angkara ba'daha mimma huwa muttafaqun inda ahli sunnah fahuwa kharijun an dairati ahli sunnah wa man idda'a ba'daha mimma angkaraha ahlu sunnah fahuwa kharijun aidan min ahli sunnah. Aywa, yakni beberapa asyru da'awa ini yang dia itu jika diantaranya muttafaq baina ahli sunnah angkaraha, dia mengingkari, contohnya dia mengingkari Allah itu laisa bijisim, dia mengingkari itu, dia keluar daripada ahli sunnah. Tapi apakah dia keluar daripada Islam? Tidak. Ayo. Sila. Al-Qutb ats-tsani fi sifatillahi ta'ala wa nubayyinu fihi annahu hayyun 'alimun qadirun muridun sami'un basir mutakallim wa anna lahu haya wa anna lahu wadah ya yang sifatillah annahu hayyun 'alimun qadirun muridun sami'un basir mutakallim. Saya dikulu hada. Ayo. Wa ilman wa qudratan wa iradatan wa sam'an wa basaran wa kalaman wa nadhkuru ahkama hadhihi sifati wa lawazimihi wa ma yaftariqu fiha wa ma yajtami'u fiha min al-ahkam. Sayati yakni hukum-hukum hadis sifat walawazimnya, yakni ta'alluqatnya, terus apa yang sama dengan sifat-sifat ini dan apa yang berbeza, yakni contohnya semuanya qadim bakin. Yang beza apa beza antara sami wal basir, apa beza antara ilim wal hayah wa hakadha, yakni bahwasanya sifat ini zaidah ala dzat. Aywa. Qadimatun wa qamatun bidzat wa la yajuzu an yakuna syai'un min as-sifati haditsan. Jayid. Yakni maknanya Imam Ghazali yungkir bahwasanya qiyamul hawadits fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Sila. Al-Qutb ats-tsalis. Al-Qutb ats-tsalis fi af'alillahi ta'ala wa fihi sab'u da'awa wa hiya annahu la yajibu 'ala Allah ta'ala at-taklif wa al-khalq. Af'alullah, yakni yatakallam an af'alillah, bahwasanya Allah itu tidak wajib taklif. Jadi kalau Allah nak, Allah boleh taklif kita, kalau tak nak Allah boleh langsung kita ke surga ataupun neraka, tak ada masalah. Walal khalaq, Allah tidak wajib menciptakan manusia ini. Wala thawabu alat taklif, apalagi yakni Allah boleh saja untuk menyuruh kita sholat tanpa beri pahala. Kalau orang cakapnya Allah boleh suruh kita untuk kejar rodi. Jadi ketika Indonesia dijajah oleh Jepun dulu, jadi ada macam istilah kerja tanpa bayar. Kerja hanya bayar makan, namanya kerja rodi je. Kerja rodi. Kalau Allah nak suruh kita kerja rodi, boleh tak? Tak ada masalah. Ayo. Wala thawab 'ala taklif wala ri'ayata shalah ini Pak. Tak wajib Allah ri'ayatus shalah wal aslah. Wala yastahilu. Shalah saja tak wajib, apalagi aslah. Ayo. Wala yastahilu minhu taklifu ma la yutaq wala yajib. Dan tidak mustahil taklifu ma la yutaq, la yastahilu aklan. Taklifu ma la yutaq, yakni yang ma la yutaq itu mukallaf bihinya ma la yutaq. Yang mustahil itu at-takliful muhal, itu yang mustahil. Taklif yang muhal, yakni taklifnya yang muhal, bukan mukallaf bihinya yang apa namanya, yang muhal. Contohnya takliful ghafil, karena untuk taklif harus faham. Nah, kalau ma yakni la yumkinu yata'allaq taklif, ketika itu yang muhal bukan mukallaf bihinya, tapi apa? Nafsu taklif, dia yang muhal. Itu yang tidak boleh, bukan karena Allah tak mampu, tapi apa? La yata'allaq. Ayo, sila. Wala yajibu 'alaihi al-'iqabu 'ala al-ma'asi wa la yastahilu minhu bi'atsatul anbiya'i 'alaihim. Ayo, semua ini yang kita baca ya, ini tidak mustahil Allah itu tidak mengutus anbiya atau apa. Wa fi khilaf ala hada inda ghairi ahli sunnah. Ayo. Bal yajuzu dzalika wa fi muqaddimati hadzal kutbi bayanu ma'na al-wajib wal husn wal qabih. Sayati bayanu ma'na al-husn wal qabih. Ayo. Kutbi rabi, boleh saya minta apa? Tehnya. Tapi yang dikatakan mustahil takliful muhal tu, karena ada khalal pada mukallaf tu kan. Jadi syurutut taklif la yatahaqqaq mahiyatut taklif. Jadi ketika taklif harus ada ta'alluqnya. Ada ta'alluq ghairu sholih. Oh, bukan bermakna muhal aklan itu, bukan. Maksudnya tidak terhasil lah. Jadi muhal aklan dengan makna taklif ma'al ghaflah muhalun aklan. Muhalun aklan. Karena
kaifa yukallif ma'a adamil faham. Yakni muhal ada. Tapi bisa Allah itu yukallif sesuatu yang difahami oleh manusia, tapi manusia tak mampu. Contohnya manusia ghafil, lupa, sedang tak sadar, Allah yukallif. Apakah mungkin taklif hala kaunihi ghafilan ma'a tasmiyatihi apa? Taklifan, mukallafan. Ada semacam tanakut di situ, wallahu a'lam. Ayo. الكتب الرابع في رسول الله وما جاء على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الحشر والنشر والجنة والنار والشفاعة وعذاب القبر والميزان والصراط وفيه 4 أبواب. Wadah ya dibilang minal hasyri wan nasri wal jannah wan nar wasyafa'ah, semua itu sayati yakni. Wa adzabil qabr wal mizan wasirat, apakah memang benar-benar ada mizan, adzabul qabr atau memang benar-benar ada? Wallah, Imam Ghazali takallam ala hadza yakni bikalam jahid jiddan. Saya tak tahu di mana, saya baca di sini. Mungkin saya Said nukil daripada Iljamul Awam atau dari Ihya Ulumuddin tentang masalah takwil yakni syekh kalam yakni roki marrah yakni. Ada yang yu'awil, ada yang la yusaddiq, dan takwil itu musyakkak tuh. Takwil sendiri itu musyakkak. Yakni ada yang yufrid fit takwil, ada yang apa? Yumsik. Imam dan imsak anit takwil itu musyakkak juga. Yang paling syadid di dalam imsak anit takwil Imam Ahmad bin Hanbal. Karena takut kalau yaftah hadzal bab, terlacak orang-orang itu. Orang-orang terlacak, akhirnya bete kita apa namanya? Tutup je. Yang paling terlacak jelas apa namanya? Mu'tazilah daripada muslimun ya. Anda kalau yang bukan daripada muslimun, falasifah. Karena memang dari awal hal-hal semacam ini hanya perkara-perkara yang nafsi saja, perkara-perkara kejiwaan. Ayo. الباب الأول في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني فيما ورد على لسانه من أمور الآخرة. الباب الثالث في الإمامة وشروطها. الباب الرابع في بيان القانون في تكفير الفرق المبتدعة. Tengok yang bab rabi ini yang paling penting. Bayani takfiril firaq, yakni qawaid fi takfiril firaq. Siapa yang boleh dikafirkan dan siapa yang tak boleh dikafirkan. Dan ini adalah babul fikih, babun fikhiyun, bukan babul aqaid. Nomor 4 ini. Cuma memang disebutkan di sini karena memang ada ta'alluq khas di dalam bab ini. Karena ketika seorang itu mengatakan anta kafir, tarotubnya bukan aqaid. Karena dia akan yatarotab alaihi umurun fikhiyah seperti tolaku zaujah, amwaluhu fe, dan itu tugasnya mufti wal qadhi, bukan tugasnya apa? Mutakalim hanya mengatakan qaul ini secara mujmal, qaul ini mukafir. Kemudian kalau ada orang yakul bihadzal qaul, bukan tugasnya mutakalim, karena dalam orang ini ada semacam juz'iyat wal a'rad. Yang yafham a'rad ini siapa? Mufti. Karena itu dari awal beliau akan mengatakan bahasanya hadzal bab min umurin fikhiyah. Begitu pula imamah umurun fikhiyah. Bukan umurun bukan umurun aqaidiyah. Terus kenapa kok diletakkan di dalam ilmu akidah? Karena sebagian firqah mengatakan ini adalah maudu'ul aqaid. Ayo. Tamhidul awal sila. Tamhidul awal fi bayani anna al-khawda fi hadzal ilmi muhimmun fid din. Tamhidul awal yakni menjelaskan bahwasanya memang khawd fi hadzal ilm fi ilmil kalam muhimmun fid din, penting di dalam agama. Sila. Ya'lam anna sarfal himmati ila ma laysa bimuhim wa tad'iyu zaman bima anhu. Dibilang ini adalah mabhas ini secara global adalah yatakalam anil ba'ith. Ba'ith itu maknanya motif kenapa kita kena berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang Allah itu pencipta segala sesuatu, dunia ini diciptakan, kita ini adalah makhluk diciptakan oleh Allah untuk gharad, untuk sesuatu. Yatakalam an hadza yakni bab ini. Dan Imam Ghazali mempunyai thariqah yang khas untuk menjelaskan ini, yaitu mix antara akal wa nakal. Akal wa nakal. Thariqah yang khasah untuk Imam Ghazali. Sila. Bima anhu buddun huwa ghayatud dalali wa nihayatul khusran. I'lam anna sarfal himmati ila ma laysa bimuhim. Bahwasanya
anta gunakan himmah anta semua itu kepada perkara yang tak penting, dan Anda menyia-nyiakan zaman yang seharusnya tak yah Anda lakukan. Anhu budun maknanya syai'un laisa la budda minhu. Nah, ini maknanya tak anta buat pun tak ada masalah. Aywa, huwa ghayatud dhalal wa nihayatul khusran. Ghayatud dhalal. Sawa'un kanal munsaraf ilaihi bil himmah minal ulum wa minal a'mal. Yakni kalau Anda gunakan himmah Anda, waktu Anda untuk berbuat sesuatu yang mana sesuatu itu tak penting. Sawa'un yang tak penting itu daripada apa? Ulum, keyakinan, atau perbuatan, maknanya Anda sudah merugi. Kenapa? Karena yang namanya manusia, dia tak akan bisa dapatkan semua hal yang penting dalam hidupnya. Mustahil ada. Kudrah manusia kudrah manusia tak sampai situ. Yang penting banyak, kemampuan Anda terbatas, umur Anda terbatas. Maknanya harus ada beberapa hal yang Anda tinggalkan. Anda tak nak ambil semua yang penting, mustahil. Karena jibilahnya, tabiahnya manusia pasti cari sesuatu yang penting, pasti itu. Cuma tolak ukur penting itu macam mana? Dan penting apa yang kena kita cari? Karena itu Imam Ghazali, engkau kena kertas kerja, kena engkau setelkan dulu. Mana yang penting, mana yang sangat penting, mana yang tak penting. Jahit. Anda kena ambil yang sangat penting dahulu ini, al-aham fal-aham. Kalau anta sampai tak ambil yang aham fal-aham, anta ambil yang muhim saja, apalagi anta ambil yang apa? Yang tak muhim, hadza ghayatud dhalal wa nihayatul apa? Khusran. Jayid. Fa na'udzu billahi min ilmin la yanfa. Kalau anta ambil ilmun yang tak muhim, namanya ilmun layan, Pak. Saya nak apa? Saya nak buat biliar. Apa yang apa? Tahu biliar kan? Yang macam tak, nanti bolanya bisa macam ini. Tak tahu apa orang cakapnya biliar. Saya nak takhusus biliar je. Ini bisa masuk semua. Saya kena 2 tahun takhusus, yakni 2 tahun kau habiskan ke apa? Ke biliar. Wallahi hadat ghayatud dhalal wa nihayatul khusran binisbah li syariah falan. Ayo. Sawa'un ulum awil a'mal. Saya nak apa itu namanya? PUBG. Saya nak pandai PUBG, the king of PUBG, the king of the king. PUBG. Ghayatud dhalal wa nihayatul khusran. Ayo. Wa ahmul umur. Sufada huwa tolak ukur aham apa? Tolak ukur muhim ahamiyah itu dari perspektif apa? Likafatil khalat nailu sa'adah abadiyah wajtinabi syaqawah daimah. Ini adalah tolak ukur bagi kita sebagai seorang muslim. Tolak ukur itu adalah nailu sa'adah. Betul kan? Sa'adah kan? Ada semacam kebahagiaan khusus untuk orang muslim. Kita percaya sa'adah ini ada 2 macam. Sa'adah muaqqatah wa sa'adah apa? Abadiyah. Ilmu yang kita cari semuanya itu untuk mendapat apa? Kebahagiaan, terutama kebahagiaan yang abadiyah, yang kekal. Sa'adah apa? Ukhrawiyah. Betul apa tidak? Ini adalah tolak ukur apa? Tolak ukur penting untuk kita. Sebagian orang yang tak percaya adanya kehidupan akhirat akan cakap bahwasanya hayat dunia. Dunia, hidup nih hanya dunia aja. Mati, makan cacing, selesai. Maknanya dunia kita kena manfaatkan. Nailu sa'adah ad-dunyawiyah. Hadha huwa ahamul ulum. Ahamul ulum huwa nailu sa'adah dunyawiyah. Indaman orang yang hanya mempercayai hayah itu hanya hayah dunyawiyah saja. Aywa. Waqad waradal anbiya. Aywa, suf. Dan anbiya sudah warad, sudah ata. Wa akhbarul khalqa. Mereka kabarkan, suf.
Ini bukan main-main, tak? Nabi datang, kabarkan, hati-hati, Sof. Ada yang namanya akhirat, ada tahu. Ayo. Akhbarul khalqa bi anna lillahi ta'ala ala ibadi huquqan wa wadha'ifa fi af'alihim wa aqwalihim wa aqaidihim. Sof. Ada nabi, bukan hanya satu, Sof. Anbiya. Banyak nabi-nabi datang. Sof, engkau ini makhluk, ada tugas. Di dunia ini bukan hanya anta makan, minum, berjima, punya anak, mati, makan cacing, selesai. Tak macam itu. Ada tugas. Di dalam perkataanmu, di dalam perbuatanmu, di dalam ideologimu. Syekh khatir, sah. Khatir marah, Sof. Kita kalau fikir khatir ada. Ayo. Wa anna man lam yantiq bisirki Man lam yantik. Wa anna man lam yantiq bisirki Lisanuhu walam yantawi alal haqqi dhamiruhu. Yang cakap tak baik atau akidahnya tak baik. Dhamir yakni maknanya hatinya. Akidahnya tak baik, mulutnya kotor. Walam tatazayyan bil amali jawarihuhu. Ini lafwan nasyar mukhorbat kalau orang-orang Mesir ya. Lafwan nasyar musyawwash. Isim ilminya ya nih. Famasiruhu ilan nar wa akibatuhul bawar. Hati-hati, Sof. Hati-hati. Coba itu. Ayo. Kalau tak datang nabi, kita pun kena apa namanya? Kena cari saadah ini, kena cari. Kita kena berpikir, apalagi ada nabi. Bukankah itu menjadikan kewajiban kita untuk berpikir alzam? Betul apa tidak, Ustaz? Alzam. Ayo, sila. Lam yaktasiru ala mujarradil akhbar bal Lam yaktasiru ala mujarradil. Mereka tak hanya kabarkan tahu, tapi mereka buktikan kebenaran perkataan mereka dengan apa? Ajaib. Perkara-perkara yang mustahil. Aku ini bukan manusia biasa. Aku ini utusan Tuhan yang maha mampu. Buktinya apa? Aku bisa perbuatan yang engkau semua tak bisa. Takwilnya ini apa? Kecuali ini daripada Allah. Loh, ada takwil, engkau mungkin sihir, kita tak tahu sihir. Ada penyihir nih. Mereka tak bisa buat macam aku. Ini mungkin jin. Tak mungkin aku laknat jin. Mungkin iblis, aku pun juga laknat iblis. Memang ada kemungkinan yang kecil ya. Tapi potensi itu berasal daripada Allah besar sangat. Dan itu cukup untuk menjadikan kita risau, galau, gundah, merana hidup di dunia. Jangan-jangan orang itu benar. Tidur pun terfikir, jangan-jangan benar. Cukup tak macam itu? Ayo. Untuk buat anta tak tenang, itu cukup. Yang mana ketika hal itu sudah terjadi, ta'allaqal wujub ilaik. Walaupun itu tak pasti, bukan kotek, memang benar. Dalalatul ambiya alal hukum, maknanya bahwasanya nabi itu membawa hukum. Dalalahnya laisa mi'ah bil mi'ah. Bukan dalilan aklian lah yang tidak mungkin ya tatarok ilaihil ihtimal. Ada ihtimalnya, tapi ihtimalnya itu berapa? Sikit sekali. Ihtimal dustanya atau ihtimal salahnya itu sikit sekali. Mukjizat itu sikit sekali. Ihtimal apa namanya? Bukan daripada Allah. Dan itu cukup untuk membuat anta apa? Pening. Dan disitulah letak imtihan menurut saya, wallahu alam. Kalau dalilnya itu qat'i, semua pasti beriman. Kalau semua beriman, tak sedap dunia ini. Semua Islam, tak ada apa ya? Tak ada perjuangan,
tak ada falyatana fasil mutanafisun itu, tak ada. Semua pasti masuk surga. Tak seronok dunia. Tak seronok. Padahal Nabi diutus untuk imtihan. Untuk imtihan. Kalau pasti pas imtihan macam tak oke lah ya nih. Sila. Faham maksud saya? Ayo. بل استشهدوا على صدقهم بأمور قريبة وأفعال عجيبة خارقة للعادات خارجة عن مقدورات البشر فمن شاهدها أو سمع أحوالها بالأخبار المتواترة سبق إلى عقله. Barang siapa yang tengok mukjizat itu, jadi Nabi bukan hanya cakap ya, tapi bawa mukjizat afal ghoribah, yakni membelah apa? Laut. Gila apa tuh? Orang kalau fikir, kalau orang Betawi cakapnya gile loh. Kalau kita nak macam mana? Nak fikir ada orang boleh apa namanya? Belah lautan. Orang bisa merubah apa namanya? Tongkat kepada anaconda. Macam mana? Sik gorib kata. Ayo. Orang yang tengok mukjizat itu atau dengar je, pasti akalnya dia langsung paham ini mungkin, bukan pasti terjadi. Bukan pasti, tapi apa? Mungkin. Itu sudah cukup, Ustaz apa namanya? Ustaz Fauzan. Itu sudah cukup menandakan bahwasanya kita kena tahu, kita kena apa namanya? Berpikir dan kita kena cari. Karena potensi orang ini benar. Bukan ada lagi. Tapi apa? Besar. Besar. Potensinya besar walaupun tak pasti. Tapi apa? Besar. Jangankan besar. Potensi 50-50. Anda sudah apa namanya? Kena cari. Karena ini urusannya bukan Anda sakit pening. Pening minum Panadol selesai. Covid vaksin selesai. Tapi ini khulud finnar. Khulud finnar. Jahannam wa bi'sal masir. Ayo. بل غلب على ظنه ذلك بأول السماع قبل أن يمعن النظر في تمييز المعجزات عن عجائب. Ayo, bukan hanya yumkin ghalab, ghalaba ala dhannihi. Ghalaba ala dhannihi. Bi awali sama bahwasanya ada beza. Keje oke dan mukjizat. Beza, Sof. Sihir yang paling best, orang paling pandai sihir tak akan boleh untuk merubah. Ini merubah beza. Levelnya apa namanya? Levelnya berbeza. Levelnya berbeza. Orang boleh ulang alik apa namanya? Ulang alik Isra Mi'raj. Atau membelah bulan. Ini level beza. Kalau di samurai itu, di komik-komik, Anda boleh pedang membelah batu. Tapi saya tak pernah tengok ada pedang boleh apa namanya, ada orang boleh membelah bulan. Ini level apa? Level beza. Ada orang pandai buat sesuatu, ada mukjizat itu beza tau. Beza. Ayo. Wa hadha dhannul badihi aw tajwizud daruri yanzi'u at-tama'ninata 'anil qalbi wa wadah ya Anda ya. Ustaz Fauzan, hadha dhannul badihi. Dhon bahwasanya ini kemungkinan besar benar atau minimum mungkin 50-50 benar, cukup yanzi'ut tuma'ninata wal qaror. Membuat hati Anda itu apa? Was-was. Jangan-jangan benar. Cukup, ayo. Yakhshuhul bil istish'ari wal khauf. Allah. Hada khatir hada. Ayo. Wa yuhayyijuhu lil bahthi wal iftikar. Ayo. Wa yaslubu anhu da'ata wal qaror. Wallah, ini kita kena setelkan ini. Kalau tak, problem ini kita. Ayo. Wa yuhadziruhu maghabbatat tasahul wal ihmal. Yakni ini mengancam kita. Anta kalau tasahul pasal ini, jahannam wa bi'sal masir. Apa tuh jahannam? Jahannam itu tempat yang panas, neraka, banyak kalajengkingnya, banyak ini. Engkau akan di situ selamanya kalau engkau tasahul di dunia ini. Ayo.
ويقرر عنده أن الموت آت لا محالة وأن ما بعد الموت منطو عن أبصار الخلق وأن ما أخبر به هؤلاء غير خارج عن حيز الإمكان. So, habis mati tak ada yang tahu tuh. Tak ada orang mati hidup lagi mengkhabarkan bagaimana mati. Dan apa yang dikhabarkan oleh para anbiya ini minimum apa? Mungkin. Syekh Khatir tahu ini. Syekh Khatir. Ya Allah, jangan-jangan benar. Dia ini buat perkara yang kita tak mampu lah. Kita tak mampu. Boleh belah laut. Boleh belah apa? Boleh belah bulan. Ini Syekh Azim, Ustaz Azim, marah. Ya, Azim. Ayo. Hazmu tarkut tawani fil kashfi an haqiqati hadzal amri. Fal hazm tarkut tawani, yakni yang benar adalah jangan tunda-tunda lagi. Apakah orang ini bohong atau tidak? Anta kena cari. Bas. Ketika ini datang, Ustaz. Ketika ini datang, ta'allaqal wujub alaik. Ta'allaqal wujub alaik. Yakni kalamnya wusul, kalamnya anbiya atau wusul khabarul anbiya kepada orang bihi ya ta'allaqut taklif. Anta fikir tak fikir urusan anta itu. Urusan anta. Karena fikir tak fikir itu iradah tau. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan at-tafkir asluhu di mana? Al-aql asluhu di mana? Fil qalb, al-iradah. Iradah li tafkir. Selama dia itu iradah, kita tak boleh paksa. Iradah kok. Tapi usulul khabar ila sam'ik daruri ada. La yumkin an apa namanya? La yumkin an tu'arituhu. Kalau sampai dakwahnya Rasul wasal ilaik atau tusyahidur Rasul ta'allaqal wujud mubasyaratan. Anta tak boleh apa namanya? Tak boleh sangkal. Setelah itu Anda nak fikir atau tak fikir, Anda nak beriman atau tak beriman, kullun muyassar lima khuliqalah. Terpulang pada Anta. Nasib Anta baik, Anta berfikir, Anta gunakan akal, Anta masuk neraka. Anta masuk surga. Anta tak berfikir atau berfikir tapi salah, jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Syekh Khatir ada. Wallahi Syekh Khatir. Ayo. Fama haula'i ay al-anbiya. Yang mengkhabarkan bahwasanya ada Allah mewajibkan kita sholat. Kalau Anda tak sholat, Anda akan masuk neraka. Kalau Anda sholat, Anda akan masuk surga. Kehidupan ini bukan hanya kehidupan satu-satunya. Lepas mati Anda akan ada lagi hidup. Macam apa? Ma'al ajaib allati adharuha fi imkani sidkihim. Sila. Ma'al ajaib allati adharuha fi imkani sidkihim qabla al-bahthi an tahqiqi qawlihim. Wadah ya, minimum mereka itu, para anbiya itu, dengan apa yang mereka katakan daripada umuril ilahiyah wa umuril taklifah, plus mukjizat yang mereka bawa, sebelum Anda cari benar atau salah, anbiya ini seperti siapa? Bi'aqalla min syakhsin wahid. Macam orang, satu orang datang kepada Anda mengkhabari. Mengkhabari apa? Kita ketika kita keluar dari rumah, kita sudah kerja, nak balik. Hati-hati ya. Di dekat rumahmu atau di dalam rumahmu ada sapu. Sapu ini hewan buas. Kita cakap asad ya. Singa. Singa kan misdak daripada masodikul apa namanya? Sapu. Hati-hati sof, ada sapu. Ada singa. Aku tengok tadi, Allah singa nih. Jangankan manusia, kelinci pun dia makan. Dia sate itu kelinci. Habis. Sebelum ke rumahmu, ke rumah sana, mati, semua dimakan. Sekarang ke rumahmu. Dia duduk di rumahmu, sambil minum kopi, dia tunggu engkau masuk, engkau akan dimakan. Wallah. Minimum dia akan apa namanya? Takut. Loh, betul apa tidak? Ini syakhsin wahid, suf. Hada anbiya. Syakhsin wahid ini tak bawa mujizat pula. Sering saya misal kalau orang jumbo dengan, balik. Naik kereta tak ada apa namanya? Tak ada road tag, tak ada license.
Itu di Indonesia wadih sudah ada berkali-kali macam itu. Hati-hati ada roadblock. Benar tak benar, kita patah balik. Kenapa? Kita selamatkan diri dulu daripada kena saman roadblock. Alamak, saya license tak ada. Road tag pun mati. Apalagi kalau kereta curi pula. Alamak, anta cari mati. Kalaupun kita tak percaya, pasti kita akan bergetar kan? Mana ini mana? Tengok orang pakai baju hijau. Alamak, polis. Padahal tak, petugas kebersihan. Ambil sampah. Mungkin parking aja. Tapi kita sudah takut. Memang semacam itu. Itu tabiatnya apa? Manusia macam itu. Ayo. بأقل من شخص واحد يخبرنا عن خروجنا من دارنا ومحل استقرارنا بأن سبعا من السباع قد دخل الدار قد دخل الدار سبعا من السباع يعني asad قد دخل الدار فخذ hidrak, hati-hati. Anda pasti kalau sudah tahu semacam itu, Anda masuk rumah pun takut kan? Kalau siapa itu bomba masuk dulu deh. Kalau emang singa makan, engkau kena makan singa dulu. Aku bayar engkau kena. Bomba pun nak masuk pun takut juga dia. Takut juga. Kenapa? Padahal belum tentu orang itu betul. Mungkin dia dusta tau. Apa? Mungkin prank. Wallahi, benar. Mungkin prank. Kemungkinan prank ada kan? Tapi kita tetap takut. Satu orang aja. Dia tak ada mukjizat. Terus kemungkinan para nabi itu prank macam mana? Lebih sedikit lagi kemungkinannya. Kenapa kita tak takut? Seharusnya kita takut. Ayo. Wahtaris minhu li nafsika juhdaka fa inna bi mujarradis sama'i idza ra'ayna ma akhbarana anhu fi mahallil imkan wal jawaz lam nuqaddim ala dukhul. Kalau kita, yakni kok kena hati-hati dengan kabar ini, dengan kabar Asad ini. Kalau kita tengok bahwasanya apa yang dia kabarkan itu mungkin, kita tidak akan berani untuk masuk ke rumah itu. Kenapa? Karena ada potensi Asad itu ada. Ayo. Bal nubalil fil ihtiras, yakni kita benar-benar berhati-hati, nak masuk pun tengok kanan, tengok kiri, atas, bawah. Kalau ada jihad selain itu kita tengok, sampai semua kita tengok. Takut ada nak masuk tengok kaca dulu, ada tak ini? Takut kita. Kenapa? Karena ada potensi benar-benar ada Asad. Ayo. Fal-mautu huwal mustaqir wal watanu qat'an. Wal mustaqar, yakni fal-mautu huwal mustaqar. Yakni mati itu pasti semua orang akan mati. Ayo. Wal watanu qat'an. La yakun, yakni singa nih, Anda tak masuk rumah, Anda boleh sewa hotel. Tapi mati macam mana? Anda nak sewa apa? Saya tak nak mati. Nak sewa apa Anda? Nak apa? Pasti Anda mati. Dan mati itu selamanya. Anda tidak akan bisa hidup lagi. Bagaimana berhati-hati setelah kematian? Tidak penting. Pasti lebih penting daripada berhati-hati masuk rumah yang potensi ada ada singanya. Jadi kalau kita nak tengok sama-sama potensinya, potensi kebenaran kabarnya para nabi jauh lebih besar daripada potensi adanya betul apa tidak? Betul. Tapi kenapa kita tak setakut tentang kabar nabi daripada kabarnya singa? Singa kita akan takut. Tapi kabar nabi tak terlampau takut. Apa dalilnya? Anda kalau tengok disko penuh, masjid subuh, ya Allah, ada satu soft pun, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Saya share itu, coba baca karena ini pasal ini ya. So ini kan masalah amthilah ya. Ini di sini Imam Ghazali memisalkan tentang ihtiras. Maknanya Anda kena berhati-hati dengan apa yang didakwa oleh para anbiya tentang adanya kehidupan setelah kematian dengan Asad.
dengan asad. Dan di dalam ilmu kalam, amsilah ini qalilah wa mutadawalah. Maknanya amsilah ini sudah tawalat alaiha andorul ulama, maknanya amsilah ini daqiqah. Ada beberapa taklikan yang saya katab tuh daripada durusu, yakni mu'dham taklikan ini daripada durusu Syekh Said di dalam Iqtisad fil I'tiqad. Terus saya tulis hatta yakunul faedah a'am. Yakunul faedah a'am. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'liqul mukhtasar ala mithali sab'in warid fil iqtisad fil i'tiqad. Safah 72 tabah darul minhaj wa khulasatu mas'alat ifhamir rusuli 'inda al-mu'tazilah. Jadi ada dua ya. Nanti ifhamir rasul di akhir bab ini akan ada masalah ifhamir rasul. Sekarang kita akan baca masalah apa namanya? Mithal sabu. Ayo. Wa qabla an nu'alliq 'ala al-mithali yajduru bina dzikru nasil Ghazali kama huwa thabit fi matn thabit ya, bukan thabin. Thabit betul. Fi matn al-iqtisad. Kita nasnya dulu apa nasnya Imam Ghazali? Fama haula'i yakni al-anbiya ma'al ajaib ma'al mu'jizat yang mereka bawa di dalam potensi mereka itu benar terhadap apa yang mereka katakan sebelum bahas al-antahqiqi qaulihim. Yakni kita tak ya tengok perkataannya para anbiya. Mungkin benar, mungkin salah aja. Sebelum Anda buat research. Mereka itu macam apa? Bi'aqalla. Fama haula'i bi'aqalla. Tidak lebih rendah daripada satu orang yang mengkhabarkan kepada ketika kita itu keluar daripada rumah kita dan tempat kita diam. Bi'an nasabu'an minasiba qad dakhalat dar fakhud khidrak wahtaris minhu li nafsika juhdan. Jayid. Fal mithal, aywa, ini kan ada mithal ya. Maka yang namanya mithal, falsafatnya mithal itu sendiri maudhu'un litaudhih fi amrin muayyan. Yang namanya mithal digunakan untuk menjelaskan sebuah perkara yang muayyan. Biasanya sebuah kaidah, yang kaidah ini ammah dan susah untuk difahami. Karena itu diperlukan apa? Mithal. Aywa. المثال موضوع للتوضيح في أمر معين من خلال التشبيه بين شيئين. Aywa, min khilali tashbih baina syai'ain. Dari min khilal dalam misal ini min khilali tashbih baina syai'ain, yakni mas'alatul anbiya ditashbih dengan masalah apa? Asad. Aywa. Bainahuma antara mas'alatil anbiya dan antara masalah asad musyabahatun fi amrin ma. Aywa. Fayakunu anasiru hadal mithal arba'atan maudu'ul mas'alah wal mithal wal mumathal wa amrun mustarakun bainahuma walau bid'ah. Walaupun kita klaim je bukan tahqiq. Apa maudu'ul mas'alah? Al-inbi'ath wal intihad lin nadhar. Yang kita cakap di sini adalah apa inbi'ath wal intihad itu bahasa Melayunya? Dorongan, betul, dorongan untuk berpikir. Bahwasanya yang dikatakan itu benar. Itu je. Yakni maudu'ul masalah seperti itu. Dorongan itu datang daripada apa? Al-anbiya. Sila. Al-mithal amma maudu'ul masalah al-imbisal al-imbi'ath wal intihad lin nadhar. Al-mithal ikhbaru syakhsin an wujudil asad wal mumathal ikhbaru rusul an wujudil yaumil akhir wa ila akhirih, yani wujubil iman bihi wa billahi ta'ala wa sifatihi wa ghairiha minat takalif. Yang amrul mustarak bainal mithali wal mumathal wujudul ihtimal ala sidqil mukhbir, yakni rata-rata takliknya yadur haula hadhil arba'ah. Sama kan, kalamnya anbiya juga ada ihtimal, kalamnya orang ini juga ada ihtimal. Yang mana wujudul ihtimal ini hakikatnya untuk apa? Untuk imbi'as, bitobat, untuk imbi'as. Ihtimal ini ada agar kita ini terdorong, termotivate untuk nadhar. Di dalam perkataannya benar atau salah. Wadah ya? Jayid. Yakni rata-rata yang saya tulis di sini yadur haula arba'in nuqat tadi. Saya tengok, sila. Al-amrul mushtarah baina al-mithal wal mumathal wujudul ihtimal ala sidqil mukhbir fi kilal halatain. Fi kilal halatain, yani halatil ay
halati ikhbari, saya tulis biar tak pening. Karena saya pun dulu pening. Saya tahu peningnya di mana, karena itu saya jelaskan. Ai halati ikhbari syakhsin an wujudil asad wa halati ikhbari rasul anil yaumil akhir. Jayyid. Wadih ya Ustaz Fauzan fi i'tirad. Jayyid. Fal nashra' al-an fi ta'liq alaihi. Jayyid. Annal mithal al-madhkur, sila. Annal mithal al-madhkur yujibu 'ala al-insani an yanzura fi kalam al-mukhbir. Yujib. Makna yujib ada dua ya. Wujub ini ada dua, maknanya al-luzum au tarjih ahadil janibain. Saya guna di sini kita yujib tarjih ahadil janibain. Atau kadangkala wujub ini al-luzum wal batat. Sekiranya tidak ada janib yang lain. Jadi janib yang lain ini kadzib. Ketika itu namanya juga janib al-akhar, namanya apa? Wajib. Kadangkala wajib itu hanya digunakan untuk tarjih ahadul janibain ma'a imkanil janibil akhar. Atau kadangkala digunakan ma'astihalati janibil akhar. Di sini saya guna untuk ma'a imkani janibil akhar. Ini mujarrad tarjih sahaja. Ayo. Betul kan? Oh, nadhar fi'lun minal af'al. Makna yang namanya nadhar itu fi'lun. Perbuatan kita itu nandur. Sila. Wal kafi li tahaqquqil fi'li fil kharij huwa mujarrad. Ayo, yakni nadhar kan fi'il. Kita kan disuruh untuk nadhar. Lah, nadhar ini untuk terjadi, maksudnya wuqu'un nadhar fil kharij, untuk terjadi hanya diperlukan apa? Iradah saja. Hanya diperlukan apa? Iradah. Ketika ada iradah daripada manusia, an-nadhar itu ya tahaqqaq. Seperti itu kan. Cuma masalahnya iradah ini akan yukhassis. Kenapa manusia itu kok yukhassisin nadhar ala adamin nadhar? Kenapa? Why? Seharusnya pertanyaan ini takyah untuk ditanyakan, karena memang wadhifatul iradah ini apa? Takhsis, tarjih. Cuma manusia, kalau Allah nak buat tak ada rasul, engkau kena tarjih, boleh-boleh saja kan. Cuma Allah li'alla yakuna 'alallahi hujjatun ba'da rusul, Allah mengirim rasul untuk tarjih janibun nadhar ala janib apa? Adamin nadhar. Agar iradah itu apa namanya? Ya ta'allaq ke nadhar, agar nadhar itu ya tahaqqaq fil kharij. Sof tengok. Wadih Ustaz Fauzul. Sof ta'aqqal syuaya yani. Maksud saya fahami syuaya. Jayyid. Falau indamma ma'al iradah durufun wa qara'in murajjihah saral fi'lu alzam. Qat'an saral fi'lu alzam. Tanpa adanya qara'in, cukup dengan adanya nadhar, cukup adanya iradah, nadhar pasti ya tahaqqaq. Apalagi ditambahi oleh qara'in wa dzuruf, yaitu qara'in adanya rusul ma'al mu'jizat yang mengatakan bahwasanya turajjih janibun nadhar, engkau kena tengok. Al-fi'lu alzam, maknanya alzam lil wuku', daripada hanya apa? At-tasawi. Sila. Kadzalika an-nadharu idzan dhamma ma'ahu al-mu'jizah kana an-nadharu alzam. Wadah ya. Idzan dham, yakni kalau seumpamanya ada mu'jizah wa huwa min masadiq dzuruf wal qara'in. Yakni dzuruf wal qara'in yang menyebabkan kita wajib untuk nadhar apa? Adanya apa? Mu'jizah. Adanya mu'jizah. Ai innal asla fil insan an yandur walau bi adamil mu'jizah. Fa'lan. Manusia la yumkin an yanfaq anin nadhar. Sila. Walau bi adabil mu'jizah wa ma'a wujudil mu'jizah yakunu an-nadharu alzam lahu. Wadah ya. Dengan adanya mu'jizah, manusia lebih penting lagi untuk apa? Untuk yandur, maknanya bukan mukjizah untuk manusia. Adanya orang datang membawa mukjizah, mewajibkan dia untuk nadhar. Soro nadhar alzam lahu. Engkau tak boleh engkau tunda-tunda lagi. Sekarang engkau kena apa namanya? Nadhar. Ayo. Walau kila inna an-nadhara ma'a wujudil mu'jizah rajihun wa laysa wajiban. Ayo, ada yang cakap. Memang tarafun nadhar ala tarafu adamin nadhar itu rajih saja, bukan wajib. Bukan maknanya adamun nadhar ini
Bukan maknanya ada munadhar ini kadzib, tidak ada kemungkinan benarnya. Ada kemungkinan benar, maksudnya ada kemungkinan wajib nadhar. Nadhar ini lebih kuat kemungkinannya, tapi ini ada kemungkinan tapi sikit. Loh, memang seperti itu. Kan saya cakap, cukup kemungkinan besar Anda wajib nadhar sudah membuat Anda tak tenang, tidur sudah apa? Anda macam, saya kemarin close kontak nih dengan COVID, apakah pasti kena? Sekiranya yang tak kena, kemungkinan tak kena itu kadzib, 0. Tak macam itu kan? Ada kemungkinan kena, kemungkinan tak kena. Kemungkinan kena berapa persen? 50-50 kayaknya, 50. Anda boleh tidur itu? Tak boleh tidur Anda. Tak. Hah? Pergi klinik buat swab. Padahal simptom pun tak ada. Tapi takut. Benar apa tidak? Takut. Apalagi simptom ada. Untuk buat swab lebih betul apa tidak? Ada durufun murajjihah. Ada durufun murajjihah. Al-Ansara apa namanya? Allah sah. Allah. Sila. Suf. Yakfi fit taklif ar-rujhan laluzum. Yakfi fit taklif ar-rujhan waluzum. Bal la budda an yakuna rujhan dunal luzum. Kenapa? Agar ada yang namanya imtihan. Agar ada yang namanya imtihan. Kalau sudah Anda terkena simptom COVID yang jelas-jelas COVID, sudah bukan rujhan, tapi apa? Luzum. Sila. Fa'in kila. Ar-rujhanu la yaslu ila hajin sahih yatarattabu minhu al-iqab. Dibilang memang yang namanya rujhan itu tidak sampai hadun sahih yatarattab minhul iqab. Maknanya rujhanun nadhar, terus Anda tidak nadhar. Kalau Anda tinggalkan nadhar, itu tidak sampai derajat mewajibkan Anda untuk diadab gara-gara Anda tarkun nadhar. Qulna in aratta bitarattubil iqab luzumuhu falaqati abi. Yo memang. Kalau memang karena sebab Anda tidak nadhar, Anda wajib untuk diiqab, falaqati abi. Memang tidak ada yang apa namanya? Tidak ada yang kotek, karena memang dari awal wujubun nadhar ini apa? Rujhan walaisa wajib. Fa in aratta bitarattubil iqab mujarradu imkanihi. Mungkin tak Anda diiqab kalau Anda tidak nadhar? Fayamtani'u adamu kifayatihi. Cukup adanya apa namanya? Rujhan ini cukup membuat Anda kalau tidak nadhar mungkin untuk diiqab. Ayo. Wadah ya. Karena fi'il yakni an-nadhar dengan adanya qara'in, swab dengan adanya qara'in, alzam. Li'annahu kenapa? Rajih. Wa tarku rajih yastalzimul tashihu wurudil iqab. Kalam khatir apa tidak? Kalam khatir. Yakni Anda kalau tak swab jadi apa-apa, tanggung jawab Anda pasti akan apa namanya? Akan swab. Hutang-hutang pun pasti akan swab. Ayo. Fa'in kila Jayid. Wallah, misalul asab layan topik. Ada perbezaan antara misalul asad dan misalul ambiya. Satunya ambiya, satunya asad. Ya namanya juga misal. Pasti ada beza, tapi ada samanya. Yang namanya misal itu kena lebih jelas daripada mumatsal. Jelas itu. Ayo. Apa fariknya? Apa perbezaan ambiya dan asad? Bifarik annal asad mahsusun wal yaumil akhir ghairu mahsus. Orang itu kan cakap pasal asad. Kan asad bisa Anda tengok. Yaumul akhir Anda bisa tengok yaumul akhir. Tak boleh. Maknanya ini tak boleh apa namanya? Tak boleh dijadikan misal. Misalnya sudah salah, cari misal lain. Kalau Anda tak boleh dapat misal yang mirip atau yang sama, saya tak akan beriman. Tak ya beriman, neraka masih apa namanya, masih kosong pun, tak ada masalah. Tak wajib pun Anda masuk surga, tak wajib, tak ada masalah. Itu kalau kita nak jahat semacam itu. Anda nak cari misal yang sama, tak akan ada. Yang namanya misal wajib tidak sama.
Memang seperti itu. Kalau memang sama, tidak akan ada tagoyur. Mithal dan mumathal itu beza. Tapi ada titik sama dan ada titik yang berbeza. Anda jangan tengok titik yang berbeza, kena tengok titik yang sama. Ayo. Tak ada kena-mengena antara mahsus wa adamil mahsus. Karena maudhu kita apa? Imbi'ath wal intihad lin nadhar. Tak ada kena-mengena dengan mahsus wa adamul mahsus. Tak adamul mahsus pun juga membuat Anda apa? Imbi'ath wal ihtiyat. Anda kena jaga-jaga, kena nadhar, Suf. Ayo. Ayo, Suf. Yang namanya wujubun nadhar itu bukan mahsus wa adamul mahsus. Mungkin jadi apa tak bes. Ini memang benar-benar ada asad. Loh, memang asadnya memang mahsus. Tapi ini tak mahsus lah. Karena mungkin ada asad tak mahsus. Mungkin mahsus, asadnya tak ada. Mungkin ada. Tak ada beza dengan mungkin hari kiamat. Anda tak boleh tengok mungkin. Anda tak tengok asad tahu. Ada orang kabarkan ada asad. Asad itu mungkin ada. Dia belum tentu ada. Hari kiamat pun juga sama. Ada hari kiamat. Cuma untuk cek dan recheck pasal asad ini mudah. Anda tengok rumah, ada atau tak ada. Tapi hari kiamat ini Anda tak boleh sure sampai Anda mati. Setelah mati baru Anda sure. Ayo. بل الوجوب لازم على مجرد احتمال العقل ذلك أي وجود الأسد احتمالا واقعيا yud'amu bil qara'in wad dhuruf. Yani ihtiyatin nadhar itu hanya dengan adanya ihtimal adanya asad dan disokong ada dhuruf wal apa namanya? Ada kondisi dan kalam, ya memang benar-benar ada, dia takut ada asad. Nah, memang benar-benar ada asad. Ayo. وهذا متحقق في حالة الأنبياء أكثر من حالة الأسد. Wadah ya. Ini masalah anbiya ini akthar min halatil asad. Ayo. ثم لا يسلم أن اليوم الآخر غير محسوس مطلقا. La yusallam anna yaumul akhir ghairu mahsus. Mutlaqan. La huwa mahsus min ba'dil jihad. Kenapa? Karena anbiya qad akhbar. Apalagi sekarang banyak movie tentang hari akhir. Anda tengok di movie Doomsday. Nanti kan semua kan apa namanya? Keluar. Yang 2012 dulu itu apa itu? Movie 2012 ada yang macam-macam. Hari kiamat itu apa? Macam-macam movie-nya. Hal orang tidak ada tasawur tentang hari kiamat. Pasti ada tasawur tentang hari kiamat. Loh, Habib dulu tak ada movie Habib. Iya, tapi ada anbiya yang mensifati apa itu hari kiamat. Cukup itu. Ayo. Bal huwa ghairu mahsusil an. Huwa ghairu mahsusin al-an. Memang al-an ghairu mahsus. Sama asad pun juga ghairu mahsusin halal ikhbar. Kalau asad mahsus halal ikhbar, layan faul ikhbar. Anda bisa apa? Tengok terus khobar tidak ada maknanya. Ayo. مثله الأسد فإنه غير محسوس الآن حال الإخبار ومع ذلك إذا حصلت صورته عند العقل وجوزته في الخارج يترتب على مجرد ذلك ترجيح وجود wadah ya. Kalau Anda paham ada asad dan mungkin terjadi, bete kita namanya kita jaga-jaga. Macam itu kan? Bete kita jaga-jaga. Ayo. وقد يقال إنه لا يوجد صورة لليوم الآخر عند الناس بخلاف الأسد. Ujiba innahu yujadu suratun lil yaumil akhir indan nas bi ikhbaril anbiya. Yang anbiya. Aywa. Waqad yuqalu inna mithal al-asad awdaha fi dalalati min al-anbiya ay qad aywa, yakni saya cakap macam ini. Anna mithal asad awdah daripada misal anbiya. Ini tafsir saya. Ai usallimu laka imbi'atsal himmah. Memang di dalam ikhbarul anbiya dan asad ada imbi'atsul himmah untuk nadhar ini ada. Cuma di dalam asad Allah daripada di dalam masalah apa? Anbiya. Aywa, qad usallimu laka imbi'atsal himmah fi mithalil asad wala usallimu laka imbi'atsal himmah fi misalil anbiya. Qulna law sallamna aywa
لو سلمنا كون مثال الأسد أوضح فلم نسلم كون مثال الأنبياء لا يستلزم. Wadah ya. Loh memang Anda untuk memahami masalah asad mudah. Karena ada asad di rumah, kemudian ada asad di rumah Anda, kalau Anda masuk rumah Anda akan diterkam. Selesai masalah kan? Masalah mudah. Difahami mudah. Tapi masalah ini bukan masalah mudah difahami atau susah difahami, tapi apakah yab'atsul himmah apa tidak? Bas, hadahu. Aywa. Ala sabili tasyakuk. Maknanya di dalam masalah anbiya ada tasyakuk, di dalam asad juga ada tasyakuk. Memang di dalam asad ada awdah, ada wuduh, tapi di dalam masalah anbiya aktsaru ihtiyatan. Kenapa? Li'annal khotab azim. Asad Anda tak ihtiyat, dimakan asad, mati selesai. Tapi anbiya Syekh Khatir. Ayo. Wal qadrul mawjud minad dalalah alal imbi'at fi mithali ikhbari rasul kafin fi tarjihin nadhar. Karena kan kalau akunya mau dulu masalah kan tarjihun nadhar, al imbi'at ala nadhar. Bukan masalah mudah difahami atau susah untuk difahami. Amma sila. Amma ihtiyaju halir rusul ila mazidi fikrin fala yadurru al-ihtimaliha ala umurin katsirah. Ayo, ya. Karena memang masalahnya Rasul ini perkaranya banyak, bukan hanya dimakan, dicerna, jadi najisnya asad, nya asad, selesai. Tak macam itu masalah Rasul ini. Perkara banyak. Kenapa? Li'annahu ma yad'u ilaihi anbiya. Anbiya ini salah ya, anbiya yang bukan nabi ya, anbiya. Ma yad'u ilaihi anbiya a'dham wa akhtar wa as'ab mimma yaqtadi halatul asad. Urusan-urusan perkataannya Rasul ini lebih susah difahami daripada masalah asad. Ada yaumil akhir, wujubul iman. Susah kan itu kan, bukan perkara-perkara yang mudah. Kalau asad mudah, hati-hati ada asad, nanti Anda dimakan, disate oleh asad, Anda akan mati, selesai. Nah kalau anbiya, wallah, ada kena sholat. Yaumul akhir, ada surga, ada neraka. Wih, pening saya. Macam mana ya? Surga apa lagi tuh? Saya tak pernah tengok surga. Surga itu Anda kena tengok tempat-tempat yang indah, kebun, tajri min tahtiha. Susah lagi apakah ini kan? Anda kena berpikir. Tapi kalau asad, mudah aja. Ayo, wal maksud minal mithal takribus surah lal istidlal. Loh memang yang namanya mithal ya takribus surah lal istidlal. Min lawazimil mithal an yakuna Allah. Kalau tidak Allah bukan namanya misal anta tak tarid alal mahiyah aslan alal mahiyah aywa wa takunu surah aqraba bi mithal masal alaihi min jihati tamtsil wa illa batala kaunuhu mithal. Memang wadifahnya misal seperti itu, la budda an yakuna Allah. Aywa, sudah kita baca lagi ini, sila. Fa'idan ahamul muhimmat an nabhatha an qawlihi alladhi qadha adh-dhihnu fi badi'ir ra'yi wa sabiqin nadhari bi imkanihi ahuwa muhalun fi nafsi 'ala tahqiq aw huwa haqqun la shakka fihi famin qawlihi inna lakum rabban. Wadah ya, min ahamil muhimmat, kita kena tengok perkataannya anbiya itu setelah kita cakap ini benar mungkin ya, fi badi'ir ra'yi mungkin ya, ini yang dikatakan ini mungkin. Setelah awal Anda tengok dia itu mungkin, kemudian Anda kena research lebih dalam. Apakah ini muhal? Apa dia ini benar-benar terjadi? Jangan-jangan hanya dusta. Ayo. Innalakum rabban kallafakum huquqan wa huwa yu'aqibukum ala tarkiha wa yuthibukum ala fi'liha. Hadza huwa kalamnya Rasulullah. Anta itu ada Tuhan. Tuhan itu nyuruh Anda sesuatu, ada taklif, dia punya hak kepada engkau. Aywa, dan dia mengutus saya sebagai rasulnya, aywa, untuk menjelaskan kepada kalian apa yang wajib dan apa yang tak wajib. Sila. Fayalzamuna la mahalata an na'rifa anna lana rabban amla. Minimum kita punya Tuhan apa tak ya? Katanya budak nih, katanya rasul nih. Ada nih. Itu kan muda kan, 40 tahun, yang tua-tua. Kata orang tua umurnya 60 tahun. Kok budak aja jadi rasul? Aku jadi rasul udah tua. Minimum kok kena kena fikir, benar tak ada Tuhan apa tidak? Ayo,
Aywa, oke. Ada Tuhan, tapi dia itu mutakalim apa tak ya? Semua itu ihtimalat. Wa in kana yumkinu an yakuna mutakalliman hatta ya'mur wa yanha, hatta ya'mur wa yanha. Apakah dia itu menyuruh dan melarang? Kalau dia menyuruh melarang, apa faedahnya untuk dia itu apa? Kenapa dia menyuruh dan melarang kita? Dia perlu dengan kita kah? Wa yukallif wa yab'atsar rusul wa in kana mutakalliman fa hal huwa qadirun ala an yu'aqib wa yuthib idza asayna wa ata'na. Kalau emang dia itu menyuruh kita, dia mampu tak untuk apa? Untuk mengadab kita. Kalau kita kumpulkan tentara, kita serang Tuhan, macam mana ya? Ayo. Wa in kana qadiran fa hal hadha syakhs bi aini sadiqun fi qawli anna rasul. Yani memang Tuhan itu mungkin untuk mentaklif, mungkin untuk mengadab. Tapi apakah benar orang ini rasul? Jangan-jangan dia dusta aja. Kita tahu Tuhan bukan dari dia. Kita fikir kita sampai. Orang ini hanya dusta aja. Mungkin tak macam itu? Mungkin. Anda kena fikir semua itu. Inilah yang namanya taklif bin nadhar, Ustaz Fauzan. Wa hadha as'ab daripada taklif bis shalah. Dan Imam Ghazali mengatakan orang-orang awam kena faham, Suf. Allah laisa bi jismin wala bi jauhar wala kada. Saya pun pening, macam mana saya nak jelaskan? Tapi mereka kena tahu. Kenapa? Kalau mereka tak tahu, akan ada su'u maghabbati tasahul wal ihmal. Berbahaya tak? Berbahaya. Ayo. Fa ini tadhalana dzalik lazimana la mahalat in kunna ukala an nakhudha khitrana wa nandur li anfusina. Kalau memang semuanya ini benar, dia ini Rasul, yang dikatakan semuanya itu benar, Allah, kita kena tengok lagi diri kita, Suf. Ayo. Wanastakiru hadhihi dunya al-munqaridah bil idafati ila al-akhirah al-baqiyah. Wal 'aqilu man yanzur li 'aqibatihi wa la yaghtaru. Setelah kita mengetahui semua ini, bahwasanya ada Tuhan, nanti akan ada surga dan neraka, kita kena meremehkan dunia ini karena sementara, dan kita kena lebih fokus kepada apa? Akhirat kita. Ayo. ومقصود هذا العلم إقامة البرهان على وجود الرب تعالى وصفاته وأفعاله وصدق الرسل كما فصلناه في الفهرسة وكل ذلك مهم لا محيص عنه لعاقل. Oke, biar kita berhenti sini aja. Saya penat. Fa'in kulta ini nanti masalah beza lagi, ada sedikit masalah ifhamur rasul. Mungkin saya perlu 30 menit untuk masalah ini. Biar kita pending pertemuan yang akan datang aja. Citan. Ya, ini kotok nakasiran. Ada tanya? Tak ada, pening. Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.